Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam warga Direkta dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Kali ini kita akan ngebahas proyek auditing TM ketiga yang ngebahas terkait audit atas penjualan dan piutang usaha. Oke, check it out. Nah, karena di sini aku bagian teorinya, jadi kita akan review kembali ke AKSK dulu ya teman-teman. Kita akan ngebahas terkait penjualan dan piutang usaha. Sebelum nanti kita akan ngebahas case terkait penjualan dan piutang usaha di TM3 ini. Nah, karena ini kita ngebahas penjualan, oke, pertama kita bahas dulu penjualan dulu, nomor satu. Nah, penjualan itu karena dia masuknya ke income statement, jadi fokus kita adalah ke transaksinya, bukan ke saldo. Jadi kalau kita ada uji substantif, itu ada namanya substantive test of transaction (STOT) sama test of detail balance (TODB). Nah, kalau ini kata kunci ya teman. Kalau dia masuknya ke income statement, dia itu biasanya fokusnya itu ke apa? Dia fokusnya ke transaksi (STOT). Nah, tapi kalau dia kayak di aset, liabilitas, ekuitas itu berarti kan dia itu kayak di balance sheet-nya lah. Nah, kalau dia di balance sheet itu dia fokusnya ke saldo (TODB). Oke. Nah, karena di sini kita bahas dulu penjualan dulu, maka kita fokusnya kemana? Fokus kita adalah ke transaksinya terkait substantive test of transaction. Nah, di sini terkait pengujian substantif atas transaksi penjualan ini dijabarkan dalam dalam skema gambar berikut. Jadi ada sales, ini terkait akun-akun terkait dari penjualan. Jadi ada cash in bank, akun receivable, cash discount tag, second sales return and allowance, allowance for uncollectible account, and bad debt expense. Nah, di sini 5 kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan itu ya 5 ini tadi. Ada penjualan, penerimaan kas, return dan pengurangan penjualan, penghapusan piutang tertagih, dan estimasi beban piutang tertagih atau bad debt expense. Nah, fungsi bisnis dari penjualan itu apa sih? Jadi fungsi bisnisnya adalah yang pertama, pemrosesan pesanan pelanggan. Yang kedua, terkait pemberian persetujuan kredit. Yang ketiga, terkait pengiriman barang. Yang keempat, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Yang kelima, pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Yang keenam, pemrosesan dan pencatatan return dan pengurangan penjualan. Yang ketujuh, penghapusan piutang usaha tak tertagih. Dan yang terakhir, terkait pencadangan piutang tak tertagih. Terus di sini ada dokumen dan penjelasannya. Jadi dalam penjualan itu ada beberapa dokumen yang benar-benar kepake banget nih dalam penjualan. Apa aja tuh? Yang pertama ada customer order sebagai permintaan barang dari customer. Yang kedua itu ada dokumen sales order, yaitu dokumen yang berisi deskripsi, kuantitas, dan informasi lainnya barang yang dipesan customer. Yang ketiga, shipping documents. Nah, shipping documents ini terkait dokumen yang digunakan untuk mencatat pengiriman barang, termasuk tertera deskripsi, kuantitas, dan informasi lainnya. Yang keempat terkait sales invoice. Sales invoice itu digunakan untuk dokumen yang berisikan tagihan atas penjualan yang telah dilakukan kepada customer. Yang kelima terkait sales transaction file. Jadi file yang dikomputerisasi meliputi seluruh transaksi yang diproses sistem akuntansi dalam suatu periode. Yang keenam terkait sales journal or listing, yaitu daftar atau laporan yang dihasilkan dari sales transaction file yang biasanya menyertakan nama pelanggan, tanggal, jumlah, dan klasifikasi atau klasifikasi akun untuk setiap transaksi. Terus yang ketujuh ada remittance advice, yaitu dokumen yang diinformasikan kepada customer yang biasanya dibalas dengan pembayaran customer. Yang kedelapan terkait pre-listing of cash receipt, yaitu daftar yang disiapkan saat cash diterima oleh petugas yang tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat sales, piutang, atau cash dan tidak memiliki akses ke catatan akuntansi. Dan yang terakhir terkait credit memo, yaitu memo yang mengindikasikan adanya pengurangan jumlah piutang dari customer. Nah, di sini terkait test of control dan penyesuaian risiko serta desain, strategi dan prosedur pengujian. Nah, di sini kita harus tahu dulu, kita harus uji dulu apa yang mau kita uji. Kita harus uji dulu pengendalian internnya. Nah, di sini makanya ada terkait pemahaman sistem pengendalian intern atas desain SPI atau sistem pengendalian intern. Kalau SP-nya lemah, sistem pengendalian internnya lemah, itu biasanya coherence risk-nya itu tinggi atau sedang. Jadi nggak mungkin control risk-nya itu tinggi atau sedang. Jadi nggak mungkin risiko pengendaliannya itu rendah kalau SPI-nya itu lemah. Jadi kalau SPI lemah itu dapat dipastikan control risk-nya itu bisa tinggi atau sedang. Nah, karena CR-nya itu tinggi atau sedang, maka DR-nya itu rendah atau sedang. Jadi nggak mungkin tinggi gitu. Ya karena CR itu kebalikan dari akun
DR-nya. Nah, itu digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk pengujian substantif. Lalu kalau SPI-nya kuat, maka control risk-nya itu rendah. Jadi kebalikannya ya. Nah, maka divalidasi menggunakan uji pengendalian. Kalau SPI-nya lemah, maka control risk-nya tinggi atau sedang. Kalau SPI-nya kuat, control risk-nya rendah atau DR-nya sama dengan tinggi. Jadi kalau SPI-nya kuat itu cukup uji pengendalian atau uji substantif terbatas saja, nggak perlu sampai ke dalam-dalamnya gitu. Nah, risiko deteksi itu ada 3, ada tinggi, ada sedang, dan ada rendah. Strateginya kalau dia tinggi itu ya berarti sampelnya kecil. Ingat ya teman-teman, kalau resikonya itu deteksinya tinggi, maka sampelnya itu kecil, pengujiannya tidak mendalam. Terus kalau detection risk-nya itu sedang atau moderate lah, itu sampelnya sedang, pengujiannya moderate. Tapi kalau detection risk-nya itu rendah, maka sampelnya itu harus besar nih, sampelnya harus besar, pengujiannya harus mendalam. Kenapa ya? Karena kalau DR-nya rendah ya berarti control risk-nya itu tinggi atau sedang gitu. Nah, prinsip pengujiannya kalau tinggi ya berarti bukan prioritas. Uji pengendalian diandalkan substantif terbatas prosedur analitis. Nah, kalau dia moderate berarti menjadi perhatian uji pengendalian sebagian, uji substantifnya sedang. Nah, tapi kalau detection risk-nya itu rendah atau control risk-nya itu tinggi atau sedang, maka dia adalah prioritas. Uji pengendaliannya itu sedikit, uji substantifnya yang mendalam. Jadi benar-benar fokus ke substantif test of transaction-nya gitu. Nah, ini metodologi menyusun test of control dan substantif test of transaction terkait penjualan. Jadi yang pertama kita harus memahami dulu terkait pengendalian intern terkait penjualan. Terus ada assess plan control risk terkait penjualannya, ada determine extent of testing control, dan yang terakhir terkait design test of control and substantive test of transaction to meet transaction related audit objective. Jadi kita ini ngebahas terkait prosedur auditnya, terus besar ruang lingkupnya sampelnya, terus item to select-nya, terus terkait timingnya, jadi kayak gitu. Nah, yang pertama kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait understand internal control auditor, yaitu mempelajari flowchart atau dokumen kontrol lainnya, melakukan wawancara dengan klien terkait intern kontrolnya dan melakukan penelusuran penjualan. Nah, yang kedua tadi terkait apa? Terkait assess plan risk. Nah, apa itu? Jadi menilai risiko pengendalian sales. Yaitu yang pertama, apakah terdapat key control atas risiko yang ada? Yang kedua, apakah key control tersebut memadai untuk mengendalikan risiko tersebut? Yang ketiga, apakah terdapat pengendalian alternatif atau compensating control atas risiko tersebut? Yang keempat, apakah key control dan compensating control tersebut merupakan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen? Dan yang terakhir, apakah terdapat defisiensi? Jadi key control itu apa sih? Jadi pengendalian kunci itu adalah pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat, dokumen dan pencatatan yang memadai, pre-number dokumen, laporan bulanan, dan prosedur verifikasi intern. Yang ketiga terkait determine extent of test of control, auditor. Jadi, auditor itu akan menentukan pengujian pengendalian, luasnya pengujian pendahuluan yang dilakukan tergantung dari keefektifan pengendalian intern dan keyakinan auditor bahwa pengujian tersebut dapat diandalkan untuk mengurangi risiko pengendalian sistem pengendalian intern yang baik dan keyakinan auditor yang cukup akan membuat auditor. Jadi ini maksudnya itu yang membuat auditor yakin. Nah, yang keempat terkait desain test of control sesuai dengan batasan dari TOC yang telah ditetapkan pada tahap 3 dapat disusun TOC untuk memenuhi atau mencapai tujuan audit. Satu atau lebih pengujian harus dilakukan pada key control untuk menguji keefektifannya. Harus memperhatikan prosedur audit yang akan dipakai, ukuran sampel item yang dipilih, dan waktu untuk ukuran sampel pada TOC tergantung banyak atau sedikitnya transaksi. Semakin sering transaksi terjadi, sampel yang digunakan semakin banyak. Jadi kalau semakin sering transaksinya ya berarti sampelnya pun juga harus semakin banyak. Itulah kita harus lihat dulu desain TOC-nya seperti apa sesuai dengan batasan dari TOC yang telah ditetapkan gitu. Nah, yang nomor terakhir terkait desain substantive test of transaction, yaitu dirancang untuk menentukan apakah ada salah saji moneter atas asersi dan tujuan audit yang telah ditentukan. Nah, prosedur audit pada substantive test ini biasanya dipengaruhi oleh pengendalian intern dan pengujian atas pengendalian intern tersebut. Sampel size pada pengujian substantif didasarkan pada nilai transaksi tersebut.
pengujian substantif dilaksanakan dengan membandingkan data atau informasi yang ada dengan bukti audit. Tidak ada satu prosedur yang tepat yang dapat menjamin tujuan audit tercapai. Jadi diperlukan beberapa prosedur untuk saling melengkapi. Biar apa ya? Biar kita dapat tujuan kita itu tercapai. Makanya dibutuhin suatu adanya prosedur audit gitu. Nah, ini adalah pengujian substantif atas transaksi terkait penerimaan cash atau dari penjualannya. Nah, kalau kita bahas terkait penjualan nih, terkait sales, karena dia masuknya kemana? Dia masuk ke income statement. Nah, maka kita fokusnya ke apa? Kita fokusnya ke transaksi substantif substantif test of transaction. Nah, kalau kita bahasnya substantif test of transaction, maka di sini fokus kita adalah di, masih ingat ya yang waktu dulu aku pernah bahas kalau di SDOT itu adalah Ocho Acu Class. Kalau di TODB itu adalah Ero Kova. Nah, apa maksud dari Ocho Acu Class? Ocho Acu Class itu adalah Och occurrence, Cho completeness, akurasi, Q itu cut off, dan class itu classification. Nah, ini berarti masuknya ke SDOT. Fokusnya di penjualan itu ke SDOT, bukan TODB. Ya kenapa ya? Karena penjualan itu nggak fokus ngebahas terkait ada nggak sih fisiknya, kan nggak ada. Ya berarti fokus kita kemana? Fokusnya ke transaksinya gitu. Nah, di sini terkait occurrence itu untuk apa sih? Itu berarti penjualan yang tercatat adalah untuk pengiriman yang dilakukan kepada pelanggan yang benar-benar ada. Jadi benar-benar terjadi, nggak fiktif gitu. Nah, yang kedua itu terkait kelengkapannya. Keseluruhan transaksi penjualan itu sudah dicatat secara lengkap. Yang ketiga terkait akurasinya. Nah, akurasi di sini terbagi menjadi accuracy and posting and summarization. Jadi akurasi itu penjualan yang tercatat, sejumlah barang yang telah dikirim dan telah ditagihkan dengan tepat dan dicatat dengan tepat pula. Nah, terkait posting and summarization, itu transaksi penjualan telah disertakan dengan tepat pada master file dan dijumlahkan dengan tepat juga. Nah, yang keempat itu terkait klasifikasinya. Jadi transaksi penjualan itu telah diklasifikasikan dengan tepat, dan yang terakhir terkait cut off-nya, pisah batasnya. Yaitu tujuannya itu timingnya. Jadi transaksi penjualan telah dicatat pada tanggal yang sesuai gitu. Jadi ini fokus kita untuk sales itu di bagian substantif test of transaction-nya gitu. Nah, ini mencatat penjualan yang benar-benar terjadi. Ada 3 kemudian salah saji, yaitu penjualan ada dalam jurnal tapi tidak ada pengiriman. Nah, penjualannya dicatat 1 kali dan penjualan dicatat lebih dari 1 kali, dan penjualan pada pelanggan fiktif. Pada salah saji pertama, prosedurnya adalah auditor melakukan vouching ayat jurnal tertentu ke dokumen pengiriman dan catatan persediaan. Pada salah saji kedua dengan melakukan review untuk melihat nomor yang duplikat. Nah, yang kedua itu terkait transaksi penjualan yang ada telah dicatat untuk menguji asersi kelengkapan. Jadi ini kita fokusnya ke terkait completeness-nya, dilakukan dengan menelusuri dokumen pengiriman dari file pada faktur penjualan dan jurnal penjualan terkaitnya. Yang ketiga terkait penjualan dicatat dengan akurat, yaitu pada transaksi penjualan yang harus diperhatikan adalah mengirimkan jumlah barang yang dipesan, menagih secara akurat barang yang dikirim dan mencatat dengan akurat jumlah yang ditagihkan. Terus auditor harus membandingkan ketiga aspek keakuratan tersebut dengan informasi pada dokumen pendukungnya. Nah, auditor membandingkan harga pada salinan faktur penjualan dengan daftar harga yang disetujui, menghitung kembali perkalian serta penjumlahan atau voting, dan membandingkan rincian pada faktur dengan catatan pengiriman menyangkut deskripsi, kuantitas, serta identifikasi pelanggan. Nah, yang keempat terkait transaksi penjualan dimasukkan dengan benar pada file induk dan diiktisarkan dengan benar prosedur audit yang dapat dilakukan memvoting jurnal dan menelusuri total serta rinciannya ke buku besar umum dan file induk untuk mengecek apakah ada kesalahan atau kecurangan ketika memproses transaksi penjualan. Nah, yang kelima terkait penjualan dicatat dan diklasifikasikan dengan benar, terus dilakukan dengan memeriksa dokumen pendukung untuk menentukan klasifikasi yang tepat atas transaksi tertentu dan membandingkannya dengan akun aktual di mana hal itu akan dibebankan. Dan yang terakhir terkait penjualan dicatat pada tanggal yang benar terkait cut-off-nya, yaitu membandingkan tanggal pada bill of lading tertentu atau dokumen pengiriman lainnya dengan tanggal pada salinan faktur penjualan terkait, jurnal penjualan, dan file induk piutang usaha. Perbedaan yang signifikan menunjukkan masalah pisah batas atau cut-off yang potensial. Nah, kita sekarang bahas sales return and allowance, yaitu tujuan audit pada memo kredit. Untuk sales return and allowance sebenarnya sama dengan penjualan, hanya terdapat 2 perbedaan penting, yaitu materialitas return dan allowance. Nilainya cenderung tidak signifikan dibandingkan sales, sehingga auditor dapat mengabaikannya. Nah, penekanan pada keterjadian atau occurrence menekankan pengujian transaksi untuk mengungkapkan pencurian kas dalam rangka penagihan yang ditutupi dengan return and allowance. Jadi kita harus ngecek
terkait return allowance ini, jangan-jangan ini buat menutupi si manajemen terkait pencurian cash-nya nih gitu. Nah, terus yang terkait transaksi penerimaan kas, ini terkait penerimaan kasnya yaitu metode test of control dan substantive test of transaction yang diterapkan pada transaksi penerimaan kas pada dasarnya sama dengan transaksi penjualan. Yang pertama, menentukan pengendalian utama untuk setiap tujuan audit. Yang kedua, menguji desain pengendalian untuk setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Yang ketiga, mendesain pengujian substantif untuk menguji kesalahan penyajian dinyatakan dalam bentuk uang atau moneter untuk setiap tujuan. Nah, bagian penting dari tanggung jawab auditor, mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang meningkatkan kemungkinan kecurangan prosedur audit, dirancang untuk menemukan kecurangan yang mencakup. Pertama, menentukan apakah uang yang diterima sudah dicatat. Yang kedua, menyiapkan bukti penerimaan uang. Yang ketiga, uji untuk menemukan lapping atau penundaan pencatatan piutang. Nah, cash secara nature itu memiliki inherent risk yang tinggi. Ya, karena namanya aja cash. Beberapa auditor menetapkan bahwa akun cash harus zero tolerance, sehingga menetapkan inherent risk pada angka tertinggi. Nah, materialitas pada akun kas biasanya tidak diberikan tolerable misstatement, sehingga akun kas harus diuji secara populasi, bukan sampling. Ingat ya, kalau kita bahasnya itu ke cash, itu nggak ada tolerable misstatement, jadi harus pakai overall materiality, yang itu udah dibahas di TM kemarin ya teman-teman, terkait materialitas. Terus kita bahas lagi terkait pengujian piutang tak tertagih, yaitu perhatian utama auditor adalah pada kemungkinan personel karyawan klien menutupi penggelapan dengan menghapus piutang yang telah ditagih. Yang kedua, pengendalian utama untuk mencegah hal itu adalah otorisasi yang tepat untuk menghapus piutang yang tidak tertagih. Dan yang ketiga, nilai realisasi piutang seringkali menjadi perhatian utama auditor. Ada dua pengendalian lain untuk mengatasi hal ini, yaitu pertama, penyusunan neraca saldo umur periodik piutang untuk ditinjau dan ditindaklanjuti manajemen. Yang kedua, terkait kebijakan untuk menghapus akun piutang tertagih ketika kemungkinan besar piutang tersebut macet. Nah, pengaruh hasil TOC dan substantive test of transaction. Yang pertama, hasil TOC dan STOT memiliki pengaruh signifikan terhadap audit, terutama terhadap pengujian substantif atas saldo TO, DB, test of detail balance. Nah, jika pengujian test of control dan substantive test of transaction hasilnya tidak memuaskan, maka perlu dilakukan. Yang pertama, pengujian substantif tambahan atas penjualan tak tertagih dan proses penerimaan cash. Yang ketiga, pengaruh paling signifikan dari hasil TOC dan STOT terhadap siklus penjualan dan penagihan adalah yang pertama terkait konfirmasi piutang, yang kedua jenis konfirmasi, ukuran sampel, dan waktu pengujian, semuanya berpengaruh. Oke, jadi ini terkait penjualan. Nah, di video selanjutnya kita akan ngebahas terkait teori terkait audit atas piutang usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.